kan itu ya. Tapi akumulasi dari itu muncul di bahasa Indonesia, muncul di agama. Jadi empat tadi itu, ya, empat yang tadi itu Pak Usman. Nanti mungkin dengan tim, misalnya kita bicara, kalau kita bicara nanti budaya Aceh mengikuti, udah gampang karena ini udah kita jadikan rulesnya. Waktu kita bicara agama Pak, yang mana bisa diambil dari filsafat Aceh ini Pak? Hukum syafalan. Oke. Kanunnya nggak bisa? Kanun ini peraturan profang. Misalnya kalau ini sebagai badan DPR ini. Nah, DPR. Ya, bisa dong masuk itu di sistem pemerintahan. Di Pancasila kan ada belajar itu ya, ada di Kewarganegaraan. Di Kewarganegaraan ada. Jadi berarti ada Bak Reform sama yang hukum sama kanun itu bisa Pak kita bongkar semua unsurnya ke kewarganegaraan. Tapi penciri di apa di bahasa Indonesia gabungan, penciri di Pancasila apa? Kanun ya Pak ya? Atau hukum? Karakter Pak? Karakter ada di mana? Karakter di Resam Pak. Di Resam. Nah, Resam. Di Resam. Itu bisa nggak diidentikan dengan nilai-nilai Pancasila? Misalnya aja sepakat. Iya, kan, iya. Ya kan orang kan tidak kecil menjalankan sesuatu itu apakah keputusan kecil? Kan tidak, enggak kan? Harus ada dulu siapa di atas kecil? Di paling bawah apa ya Pak? Atau mungkin di sebelum kecil apa? Mungkin, ya kan mungkin. Nah, untuk masuk ke masyarakat, siapa yang memutuskan? Kuhaput itu. Kuhaput? Iya, kuhaput. Nah, itu kan masuk ke sistem kewarganegaraan. Itu DPR sama ada. Iya. Yes, itu DPR. Iya. Nah, mengambil keputusan tertinggi siapa? Raja? Kan nggak ada raja sekarang. Apa kita identikan? Bukan orang Islam. Kuhaput juga itu ada ketua itu kuhaput itu. Ya. Kuhaput juga. Ini sistem pemerintahan. Ada kesepakatan. Sistem pemerintahan di tingkat gubernur itu ya. Nah, kecil berarti kecil atau mungkin. Mungkin. Yang paling kecil. Yang paling kecil itu apa namanya? Apa di situ? Keplor. Waki namanya kalau Aceh. Kan? Ini doain aja nih Pak Usman ini sehat-sehat. Istilahnya banyak sekali ya kan. Nah itu Pak yang akan kita jabarkan nanti ke dalam bentuk RPP kita. Tapi susunannya apa? Di dalam peraturan itu kita masukkan di mana misalnya. Kalau mengingat ini tinggal ambil aja. Ambil, ini juga ngambil, masukkan kebijakan rektor. Kalau nggak kuat kita, ini kan menteri semuanya. Nah ini Renstra Universitas Negeri Medan. Ada nggak muncul itu? Berarti kita lomba semua loh, ya kan Pak? Renstranya kita lomba, harus ada masuk itu filsafat Aceh itu. Nah atau untuk sementara karena kita mau minta, ini kan luarannya ibadah. Nah kita minta Pak Rektor membuat kebijakan untuk ini mengintegrasikan atau berbasis konsep falsafah Aceh. Itu yang kita ini kita elaborasi lagi, kita detailkan lagi untuk menjadi materi ajar MKWK. Nah, yang tadi seperti yang diungkap Pak Usman dan Pak Anwar tadi ya, sama Pak Jopan tadi. Nah, itu diisikan ini kita buat hasil rapat apa ini? Setelah MCD ini kan Pak Usman dan teman-teman ini mengkonsep. Hasilnya yang terjadi kan rapat senat kan, ya kan? Nah, tapi ini rintisannya yang Bapak bangun nanti. Ya, ada data hadir, ada dokumentasi, ada semua. Maka ada ini dari sini dibawa ke rapat pimpinan, rektor, wakil rektor, dekan, nanti ya. Di situ aja sama ketua lembaga, biasanya di situ. Nah, tanggal berapa itu? Ini untuk buat kebijakan ini, untuk buat kebijakan. Baru nanti hasil rapat senat. Karena kebijakan itu senat yang paling tinggi. Yang ini proses yang dibangun ini itu hidden, nggak masuk ke sini. Ya, tapi Pak Anwar, Pak Usman dan yang Pak Sultan tadi adalah narasumber yang dipakai
sebagai pengembang kurikulum. Nah, baru di sini masuk nanti bab 1. Ini contoh langsung ke pasal 10. Jadi ada standar proses pembelajaran itu, ini masih sama saya, ini masih ambil saja dari sesuaikan nanti isinya dengan UNSAM ya. Nah yang ini yang kita berbeda. Pasal 2 ya, kita masuk ke dari pasal 10 apa? Standar proses pembelajaran kita jadikan pasal 2 ya. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria yang minimal, ambil dari sini ya kan. Tapi pada poin nomor 2 kita punya ini enggak? Nah, ini kan punya yang Unimed. Ini nanti sama semua, ambil dari SNPT. Nah, tapi di bab nanti lihat masalah penomoran ini kan ada orang yang ahli hukumnya di sini ya kan. Nanti yang kita sebut tadi karakteristik proses pembelajaran UNSAM nanti yang dibawa berorientasi pada falsafah Aceh. Ungkap itu, yang tadi yang kita sebutkan itu, yang hukum foto berhukum yang tadi itu. Ya. Kemudian perencanaan proses pembelajaran nanti ada di RPP. Apa sih? Ibu ngomongnya nggak nyambung ini. Yang ini loh. Oh, saya mesti ke standar nasional pendidikan. Halaman 11, ya Bapak Ibu ya. Terus di pasal 11-nya karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Nah, itu kita tukar. Di sini kan tidak dari pasal 10. Nanti ini nanti saya tinggal aja, ya kan? Nah, jadi yang menjadi pilih Bapak adalah mau di mana diisi yang tadi kita diskusikan tadi. Apakah pada saat kita membahas ini penilaian gimana ya? Kita tinggal buka, tinggal dipindahkan, tapi nanti diisi pada saat kita ngomong yang masalah apa tadi itu. Penuangan nanti ada di RPP yang kita katakan apa tadi Pak Usman, ya. Tapi draftnya disusun dulu sebelum kita panggil dosen untuk disusun RPP. Kemudian tadi ada di halaman berapa? Proses pembelajaran ini diisi perencanaannya tadi itu, ya kan? Perencanaan proses supaya kita di atas SNPT. Perencanaan ada RPP pasal 12, pelaksanaan proses pembelajaran nanti kita sebut proses pelaksanaan proses kita kan mau mengintegrasikan konsep base project, ya kan? Dengan mengacu kepada tagihan produk belajar filsafat Aceh tadi itu. Nanti yang disusun di RPP. Kemudian beban belajar mahasiswa yang tidak diurai. Nah, baru di sini diurai. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam kita punya yang nanti yang kita sesuaikan bukan pasal 10 karena ini miliknya SNPT. Pasal berapa? Misalnya pasal 1 atau pasal 2 terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik. Ini tetap kita ambil. Kemudian baru nanti dibunyikan ini ambil semua. Ini tidak kita isi. Ini ngambil. Tapi pas saintifik yang mana mau kita masukkan dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan yang tertuang dalam konsep falsafah Aceh apa misalnya, jangan semua diambil kan ada adat, kanun apa itu supaya tidak sama dengan SNPT punya. Nah kemudian apalagi yang mau diisi ini mungkin sama, kolaboratif sama. Apakah MKWK akan ada lintas mata kuliah atau lintas program studi?
Unsam itu akan dilakukan lintas keilmuan. Di kebijakan nggak usah kita buat, tapi di RPP aja kita munculkan, paham ya? Supaya nggak jadi bumerang. Nanti nggak taunya nggak semua dosen melakukan itu. Kan kebijakan itu kan wajib dilaksanakan. Ini kan Al-Qur'annya kita dosen, ini kan kebijakan kan. Nah, kemudian ini kita ambil semua, ini tidak ditambahkan, tidak, ini enggak. Nah, ini masuk ke RPS. Nah, disinilah yang harus Bapak isi yang tadi itu, yang kita cakap-cakapkan dengan Pak Usman. Udah, untuk jadi seperti ini, untuk jadi seperti ini. Jadi nanti caranya ini kalau nanti saya buka ya, standar prosesnya Unimed saya belum ambil, dia buat apa standar prosesnya, kan? Kalau ini yang terbaru kita buat ini standar penilaian, kan? Ini juga sudah tidak sama dengan SNPP. Jadi nanti yang dibongkar di sini yang dimasukkan, jadi nggak semua Bapak Ibu kita lomba. Kita memang tinggal memasukkan ini ke dalam dasar kebijakan, tapi penuangan konsep yang tadi itu yang nanti akan kita buat secara sendiri pada nomor berapa gitu. Yang lainnya kita ambil aja. Nah, tapi supaya tidak sama persis dengan SNPT, itu yang harus Bapak Ibu tambahkan. Yang PA dosen ini enggak ya. Kalau memang Bapak Ibu mau ngambil serentak ini boleh, tapi yang sebenarnya rujukan kita cuma pasal 10 sama pasal 11. Nah, nanti bunyikan itu pada saat kita mengisi karakteristik proses pembelajaran, itu kita isi tadi di pasal di sini ya. Nah, itu diisi Pak Aulia. Nanti Pak Usman yang akan mengisinya di poin ini. Misalnya ini, saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat. Di mana kita munculkan uraian tadi itu Pak? Yang ada itu tadi ya. Nanti yang utuhnya dinaikkan di atas di nomor ini, di nomor pasal 10 ini. Karakteristik proses pembelajaran mengintegrasikan konsep filsafat Aceh, yaitu ini. Itu munculkan di A, di poin A, ya. Di situ sudah terlihat Unsam tidak sama dengan ini, dengan SNPT. Kemudian menurut Pak Usman dan Pak ini kan yang pakar ini siapa? Pakar kurikulumnya siapa? Ya, jadi koordinator penjaminan mutu kan hanya membuka format ini, dia mereview, yang mengonsep ini yang paham tentang itu tadi. Nah, tapi Pak Rektor setuju tidak kalau Unsam tadi dari statement beliau kayaknya dia setuju ya kan, menghidupkan budaya lokal Aceh. Yang kita pilih dari budaya lokal Aceh itu yang berhubungan dengan falsafah tadi itu, kan itu ya maksudnya. Cuma bagaimana gambaran falsafah itu diturunkan menjadi bagian dari kebijakan, ya nanti muncul di RPP, tidak muncul di sini. Jadi yang dari Pak Usman bilang itu nanti akan muncul di RPP. Misalnya seperti ini Pak, nanti kan RPP-nya itu di jam berapa di RPP? Nah, coba RPP-nya itu kan ini ya. Nah, di sini nanti muncul itu. Nah, yang project base itu juga muncul di sini. Ini kan dia nih. Nah, waktu kita capaian pembelajaran mata kuliah masih sama. Tapi waktu di sini itu udah masuk ke Usman. Misalnya penilaian indikatornya misalnya kita mau buat ke sistem yang tadi itu rubrik kesantunannya bagaimana. Kalau kita mau mengulangkan ke yang tadi, Ibu nggak bisa ngomong karena belum dapat ininya, belum dapat tadi masih lisan Pak Usman, tapi banyak sekali yang dijelaskan oleh beliau yang bisa. Nah, kemudian nanti muncul case projectnya itu di sini Pak. Ini kan case metodenya ya. Baru di project ini. Nah, apa yang kita buat
contoh proyek itu kan misalnya merancang tari, kalau untuk anak seni tari. Kalau mata kuliah wajib ini biasanya kami membuat biografi pahlawan Aceh. Siapa yang mau kita buat misalnya? Di sini ada panglima perang yang terkenal untuk perempuannya Malahayati, ada Cut Nyadin. Tinggal kita bagi saja siapa yang mengerjakan biografi. Tapi biografinya secara ICT. Jadi apakah biografi cetak terserah. Kalau saya tidak ambil yang itu, kita sudah semuanya mau naikkan di YouTube. Nanti kita seleksi dari proyek mahasiswa, tapi untuk mengerjakan proyek itu dibangun oleh eskalator. Dia harus ke lapangan dulu, mencari informasi siapa Malahayati. Dia dilahirkan tahun berapa, anak siapa, apa yang menjadi kejayaan pada masa kepemimpinan dia. Itu dicari melalui apa? Melalui sistem penugasan case method. Case method itu mini research yang dilakukannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema yang dipasang oleh mata kuliah kewarganegaraan atau mata kuliah Pancasila. Dia mau bangun apa? Nah, itu yang disebut oleh Pak Usman dan kawan-kawan itu hanya muncul di kebijakan. Uraian dari yang disebutkan oleh beliau itu muncul di RPP. Untuk mata kuliah Pancasila, penekanannya kemana? Dari yang tadi itu untuk agama apa yang mau dikerjakan untuk case method. Kalau misalnya produknya adalah video atau video biografi Panglima perempuan Aceh, ya kan? Siapa Panglima? Saya cuma tahu Malahayati. Jadi bukan Panglima. Nah, di Kota Perlah. Kalau si Malahayati memang dia terkenal di laut sebagai saya punya waktu penelitian S3 saya Pak, saya meneliti tentang benda tutur melarang. Ternyata anak perempuan di Aceh lebih berani melarang daripada anak perempuan. Secara teori nggak boleh. Yang melarang langsung itu kan ada 12, sebenarnya ada 8 cara melarang. Saya menemukan 12, dan itu 12 cara melarang itu di Aceh menolak teori. Di mana-mana yang melarang langsung itu adalah laki-laki. Di Aceh itu perempuan. Saya tidak bisa membuktikan secara teori, tapi secara budaya ternyata Aceh tidak gender tidak dipisahkan oleh tugas atau stratifikasi sosial. Gender di Aceh dipegang berdasarkan surah An-Nisa atau bahwa di sini tidak ada kalimat dalam Al-Quran yang membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi saya nggak tahu di Al-Quran itu yang Yahya Nas manusia ya. Jadi tidak ada kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan hai anak laki-laki atau hai anak perempuan. Maka orang Aceh itu kan yang dia bilang apa kandungnya apa tadi yang yang secara agama apa Pak yang di Aceh tadi? Yang mana? Yang apa tadi? Yang buku Mbak Sapuara kan? Ada buku Mbak Sapuara. Nah di Aceh tidak mengenal perbedaan bahwa anak perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Karena Sapuara mengambil aturan hukum itu ke Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran Allah tidak mengisyaratkan perbedaan hai anak laki-laki dan hai anak perempuan, tetapi ya ayonas manusia di situ tidak dibedakan oleh gender. Maka Aceh lah yang pertama memperlakukan konsep emansipasi itu. Bukan berarti ini siapa lebih tua Kartini sama Malahayati. Nah, jadi Aceh menerapkan konsep emansipasi wanita melalui cara yang dibuat mereka dalam mendidik anaknya. Bahkan seorang perempuan bisa menjadi panglima perang. Itu tadi, satu di Perlah, satu di Malahayati. Kenapa ada Cut Nyadin, kenapa ada Cut Mutia? Berarti kobaran yang dibuat oleh seorang perempuan tidak ada rasa takutnya kan? Cut Mutia itu, Cut Nyadin kan lumayan juga dibawa ke Jawa sana, disiksa kan gitu ya. Nah, dia di penjara kan Pak. Tapi apakah dia menunjukkan sifat cengeng dia? Kenapa dia dijadikan pahlawan
Pasti ada dalam. Nanti anak-anak ini yang meneliti Pak di case method, dicarinya informasi itu siapa ceritanya, siapa Cukmutia, apa karakter kepemimpinannya, nilai-nilai yang dikandungnya apa. Nanti dimunculkan di RPP. Bentuk tugasnya dia menelaah, melakukan mini riset, mencari literatur melalui critical book report atau critical journal. Dia harus cari itu. Nah, di Unimed itu yang dibangun Pak. Ada sistem 6 penugasan. Tugas rutin, critical book report, critical journal report, mini riset, rekayasa ide dan project. Nah, Unsa membahas apa sih? Sama mini riset. Mini riset itu kan case method. Membentukkan mahasiswa dengan masalah. Dia mau mengungkap tentang, dia mau membuat produknya, nanti kan proyeknya itu membuat biografi pahlawan Aceh berbasis IT ICT. Enggak usah yang cetak-cetak ini. Tapi dia harus naikkan, karena kita mau naikkan ke YouTube. Jadi nanti dosennya Pak Aulia akan menghasilkan berapa video. Video itu kita seleksi Pak, mana yang layak dinaikkan, mana yang nggak layak. Jadi kita tinggal memberikan di aturan RPP-nya itu untuk di project, dia harus buat apa? Dia pertama melakukan mini riset, dia harus membaca buku-buku, ya. Jadi dia ya harus membaca Aceh. Kalau di Langsa ini perpustakaan pusatnya tidak lengkap. Saya waktu penelitian tentang Aceh ke perpustakaan Melaka, lembaga adat Kata Aceh Pak di Banda Aceh, terus perpustakaan provinsi ya untuk mendapatkan buku-buku. Ternyata sedikit sekali informasi yang bisa diberikan tentang Aceh. Apakah itu dibawa ke Leiden? Leiden kan pusatnya Belanda tentang kita, tentang sejarah kita. Mau tidak mau, anak-anak Unsam lah yang melakukan rekonstruksi informasi berkaitan dengan sejarah. Meskipun lengkapnya ada di Belanda, tapi setidaknya mahasiswa Unsam mencoba mereplikasi data itu untuk memfilmkan. Kan ada film Cutnyadi, ya kan? Yang belum difilmkan si Cutmutia. Cari, dari mana dia cari itu? Main di internet, di jaringan. Kemudian informasi apa yang diberikannya kepada orang? Nilai-nilai lebih apa? Itu semua dibuat di mini riset. Proyeknya adalah video tadi itu yang mau kita naikkan ke YouTube. Jadi proyek itu adalah produk dari pembelajaran. Kalau mata kuliah agama, dia mau buat apa? Apakah dia mau membuat modul atau media aja? Terserah. Bergantung kepada dosen yang membuat apa. Tapi proyek itu adalah bisa mandiri, bisa kelompok. Proyek itu nuansanya produk. Produk itu adalah jelas diukur apa, misalnya mau buat video, mau buat modul. Sekarang coba kita lihat pengajaran bahasa Aceh di SMP atau di SD sudah mulai hilang belum? Masih ada atau enggak Pak Usman? SD hampir hilang kan? Nah, kalau SD hilang, boleh nggak kita membuat semacam film dokumenter atau animasi, film animasi? Jadi di mahasiswa saya di bahasa Indonesia, sastra Indonesia, membuat film animasi tentang cerita rakyat Batu Belah yang berasal dari Sibolga. Nah, di Aceh yang mana yang bisa kita ungkap menjadi cerita rakyat? Amak Ramayana itu. Amak Ramayana dengan Aceh hampir sama. Terus apa lagi? Perlah itu apa istilahnya, ada kerjanya pakai perlah? Ya, pokoknya bagaimana cara mengungkap cerita rakyat yang ada di Aceh supaya Langsa dia kan? Kalau di Aceh ini banyak. Nah, tapi Pak, banyak itu kan tersimpan. Iya. Nah, nggak pernah diungkap. bisa nggak mahasiswa kita? Saya tahu Pak Ronald itu menguasai IT. Nah, orang bahasa Indonesia atau data ilkom di sini. Nah, konsep penelitian yang dia buat untuk membuat cerita rakyat melalui film animasi nanti dibantu oleh orang ilkom. Tetapi bagaimana cerita itu, nilai-nilai kebaikannya? Kenapa anak dipertontonkan dengan film-film Upin, apa lagi? Unyil, sana gitu ya, atau film-film Barat yang Batman atau apa? Tapi kenapa cerita rakyat Aceh itu nggak ada? Saya nggak tahu di Aceh ada cerita rakyat. Nggak, dulu Bu,
tahun 70-an masih sakral itu, masih identik itu dengan apa budaya. Ini setelah 80 sampai sekarang, ini berubah ini. Nah, Unsam melakukan proses perbaikan itu melalui hikayat, tahu nggak hikayat? Iya. Ya kan? Iya. Dulu saya ingat kan kalau di Medan itu Melayu ada Radio Pasopati yang setiap jam 4 sore hikayat Melayu, menciptakan Melayu kuda, maka jadi kalau masa seorang Pakemon yang terkenal itu, yang dia menceritakan tentang Aceh dalam bahasa Aceh. Dia sekarang di Jakarta, lupa saya. Siapa ya Pak? Orang yang sangat terkenal. Yang Karim, kalau saya. apa? Orang Pakemon. Oh, M Hasan itu apa? Dia sekarang jadi pendongeng di Jakarta. Oh. Orangnya tinggi, Aceh, orang Aceh. Nah, misalnya gini, kenapa kayak tadi lah malah cerita tentang Malaya itu apa tahu anak Aceh? Ya kan Pak? Mana ada yang tahu? Enggak kurang tahu ya. Iya, saya tahu pernah ada rumah sakit Malahayati di Medan, kemudian ada cerita di balik rumah sakit itu, ya, bahwa Malahayati itu. Nah, saya mengambil itu pada saat saya mengkaji disertasi saya. Karena penolakan teori yang saya buat, maka saya mengambil dari sisi budaya. Ternyata Malahayati seorang anak perempuan yang digambarkan ya di dalam cerita itu, yang saya dapatkan informasi itu dari Leiden, Belanda, tentang makanya semua informasi Aceh, semua informasi yang ada di Indonesia itu ada di pusatnya itu Universitas Leiden. Nah, jadi kita pergi ke kebetulan ada teman yang ke sana, saya minta informasi tentang Aceh. Nah, ada cerita tentang Malahayati. Jadi Malahayati itu terkenal perempuan yang cantik, lembut, tapi sangat perkasa di laut. Itu digambarkan di situ. Kenapa anak-anak Unsam ada jurusan bahasa Indonesia? Ada. Pendidikan bahasa Indonesia. Kan pendidikan bahasa Indonesia mempelajari sastra. Ya, kenapa mereka tidak melakukan ini? Daripada cuma kata ngajimu dibentuk ini, atau apa itu terjangkau dipakai. Tapi dia bisa menjadi pendongeng. Jadi tergantung bagaimana profil lulusan yang kita buat. Lewat mata kuliah MKBK. Jadi bukan mata kuliah yang mati hanya teori seorang dosen menjadi sutradara utama, tapi anak-anaknya dinambubukan dengan teori, tapi tidak ada produk. Nah ini kan masuk Pak Aulia dan teman-teman membuat kebijakan itu dengan penuangan itu yang kita buat nanti di RPP, tapi dasar kebijakannya hanya yang berpada. Nah, mungkin untuk sementara saya kepengen kita buka sesi diskusi dulu untuk memasukkan ke sini, ke apa namanya, mesin PP-nya mana sih? Di ruang minum. Kalau ini kalau buat ini, oh itu bukan ya? Ruang aula di atas. Iya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, ini dasar kebijakan yang mau kita buat mulai dari pasal 10 sampai pasal 11. Tapi nanti untuk kelanjutan dari project listnya ada di pasal 12. Ada di pasal 12. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di pasal 13 RPP itu wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian. Apakah RPP-nya Unsam sudah mengacu di situ? Jadi RPP-nya kami, RPP-nya saya itu wajib memasukkan, kalau penelitian saya ada yang